Shalom, salam sehat. Jumpa lagi dalam pembelajaran antropologi untuk kelas 12 bahasa. Kelas 12 bahasa dan budaya. Kita lanjut ke materi berikut, yaitu teori-teori perubahan sosial. Nah, proses perubahan sosial budaya akan selalu terjadi dalam suatu masyarakat dan tidak dapat hindari. Ya, pernah saya katakan perubahan sosial akan selalu terjadi dalam suatu masyarakat dan tidak dapat dihindari. Kenapa perubahan merupakan akibat dari kemajuan zaman dan sistem yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi berubah-ubah terus. Ya. So, ada pendapat yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah perubahan. Jadi perubahan sosial itu akan terus terjadi. Nah, ada beberapa teori tentang perubahan sosial budaya ini yang tentunya dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori-teori tersebut antara lain, pertama, teori perubahan sosial evolusi. Teori ini dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Teori perubahan sosial ini mengatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara perlahan mengikuti perubahan yang bersifat linear atau tidak ada jalan kembali dan melalui tahapan-tahapan tertentu. Misalnya kemampuan manusia untuk menguasai alam dengan menggunakan teknologi. Terus meningkatnya spesialisasi keahlian-keahlian yang spesial. Terus unit-unit sosial, organisasi, perserikatan, grup, dan sebagainya. Serta meningkatnya hubungan di antara unit-unit sosial tersebut. Nah, teori kedua, teori perubahan sosial siklus. Nah, teori ini ada dibagi menjadi dua teori. Ada dua teori. Pertama, teori dari Oswald Spengler. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan manusia mengalami 4 tahapan. Dari anak-anak, remaja, tahap dewasa, dan tahap tua. Beliau mengatakan tahapan ini digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Terus teori dari Arnold Toynbee. Toynbee berpendapat bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee sudah punah, kecuali peradaban barat yang sampai sekarang masih bertahan. Nah, berikut teori perubahan sosial fungsional dikemukakan oleh Alfred Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski. Teori ini menjelaskan bahwa setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi bagi elemen masyarakat yang lainnya, sehingga suatu perubahan sosial pada elemen masyarakat tertentu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan efek bagi elemen masyarakat yang lain. Ya, terdapat beberapa bagian dari elemen dari sistem sosial ini yang perlu dijadikan fokus perhatian menurut teori ini, yaitu faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku. Ya, terdapat beberapa bagian dari sistem sosial menurut teori ini yang perlu dijadikan fokus perhatian. Antara lain, faktor individu,
proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja, dan nilai atau norma yang berlaku. Terus, berikut teori perubahan sosial konflik. Teori ini kurang lebih, seingat saya, dipaparkan oleh Karl Marx. Nah, teori perubahan sosial konflik merupakan teori mengenai perubahan yang mempunyai asumsi bahwa setiap masyarakat sebagai subjek dari perubahan dan mempengaruhi perubahan yang lebih besar dalam masyarakat, bahwa setiap perubahan masyarakat berdasar pada unsur paksaan anggota yang satu pada anggota yang lain. Nah, teori ini atau hal ini kebalikan dengan teori perubahan sosial dipaparkan oleh Max Weber. Jadi apa yang dipaparkan oleh Karl Marx ini ada kebalikan dari teori perubahan sosial yang dipaparkan oleh Max Weber, seorang ahli ilmu sosial yang terkenal. Ya, Max Weber mengungkapkan bahwa sistem gagasan, kepercayaan, dan wawasanlah yang menjadi penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, nah itulah teori-teori perubahan sosial yang perlu Anda ketahui, penting untuk Anda ketahui dan pahami. Nah, sekarang faktor perubahan sosial. Nah, adik-adik,